Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam perubahan. Pada setiap opening video saya selalu mengungkapkan kata salam sukses, eh, salam perubahan. Karena di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwasanya untuk mencapai kesuksesan itu dibutuhkan sebuah perubahan. Maka perubahan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan. Tidak mungkin kita akan sukses kalau kita tidak mau berubah. Maka perubahan adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Walaupun itu mungkin berat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang sangat penting sekali untuk mencapai kesuksesan. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang standar kesuksesan. Bahwasanya standar kesuksesan orang itu berbeda-beda. Sehingga kesuksesan itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain karena tujuan orang itu berbeda-beda. Karena definisi dari sukses adalah ketika kita mampu mencapai apa yang kita tuju. Ya. Dan tujuan orang itu berbeda-beda. Maka sudah pasti kesuksesan orang itu tidak bisa diukur dengan diri kita sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana langkah-langkah untuk mencapai kesuksesan atau standar kesuksesan kita itu. Ya, ini berlaku untuk kita semua. Ini sangat penting untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Apa yang kita sebut dengan sukses menurut ukuran kita. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah berpikir positif. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah positive thinking. Ya, bahasa kerennya. Berpikir positif itu merupakan hal yang sangat penting. Bahkan menurut saya yang pertama dan utama yang harus diubah terlebih dahulu adalah untuk mencapai kesuksesan itu yaitu merubah. Nah, lagi kan ke perubahan lagi. Merubah pola pikir kita. Cara berpikir kita atau yang disebut dengan mindset kita. Mindset kita harus disetting, diatur, diubah dari negatif ke positif. Sehingga kita berpikir positif dari setiap sesuatu yang terjadi pada diri kita. Apa itu berpikir positif? Secara definisi, kata positif adalah kegiatan yang menunjukkan sebuah kepastian dan kebaikan. Contoh, positif dalam arti kebaikan. Misalnya membaca buku, rajin sholat, membantu orang tua, patuh pada guru, tolong menolong terhadap sesama, gotong royong, kegiatan sosial, dan banyak lagi. Ini adalah kegiatan yang positif, yang menunjukkan sebuah kebaikan. Yang kedua, positif untuk menunjukkan sebuah kepastian sekaligus keyakinan tentang sesuatu. Misalnya, si A mengkonsumsi narkoba. Si A positif terjangkit positif mengkonsumsi narkoba dengan menunjukkan beberapa bukti secara medis. Atau si B positif terinfeksi virus corona, ditunjuk dengan melalui hasil tes secara medis. Nah, ini positif yang menunjukkan sebuah kepastian atau keyakinan. Nah, berpikir positif dalam hal ini termasuk kategori positif dalam arti kebaikan.
Artinya, berpikir positif adalah sesuatu yang sangat baik untuk dilakukan. Karena dengan berpikir positif, membuat pikiran kita menjadi sehat. Sehat secara pikiran atau jiwa. Menghilangkan rasa stres, kemudian berdampak pada sehatnya tubuh. Setelah ini terjadi, maka akan menimbulkan sebuah rasa optimisme, semangat, dan harapan untuk bisa melaluinya. Dengan demikian, berpikir positif adalah proses berpikir yang akan memunculkan sebuah harapan, semangat, rasa optimisme dalam menghadapi masalah. Dengan arti tersebut, maka ketika kita berpikir positif diterapkan dalam menghadapi sebuah persoalan atau dihadapkan dengan sebuah permasalahan, maka akan selalu ada harapan untuk mendapatkan hasil yang baik, bahkan terbaik. Kita akan selalu melihat sisi yang baiknya dari setiap apapun yang terjadi pada kita. Tidak mengeluh, mengeluhnya sedikit, bukan sedikit-sedikit mengeluh, tapi mengeluhnya sedikit. Dengan itu kemudian akan memunculkan sebuah rasa optimisme. Tidak larut dalam kesedihan. Saya tidak menafikan ya, bahwa dalam kehidupan kita, apalagi di saat ketika banyaknya masalah yang datang melanda, atau ujian hidup yang dihadapi sangat berat, misalnya contoh kecil dalam hal bisnis, ketika kita membuka usaha yang sudah direncanakan dengan matang, tiba-tiba gagal atau tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana karena terhambat oleh masalah keuangan, masalah SDM, masalah omset, atau masalah yang tak terduga yang menyebabkan kegagalan dan lain-lain. Tidak hanya dalam hal karir, tetapi juga mencakup semua aspek. Misalnya dalam hal relasi, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga membuat diri merasa sedih, merasa gagal, dan akhirnya mengeluh. Saya tidak melarang saudara untuk tidak mengeluh, karena itu memang sudah hukum alam, sangat manusiawi. Bahkan saya juga kadang-kadang mengeluh. Yang saya larang adalah terlalu larut dalam kesedihan, terlalu banyak mengeluh. Mengeluh boleh, tapi sedikit tadi. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Dan alangkah baiknya jika keluhan itu isinya bukan menyalahkan siapapun atau mencari kambing hitam, tapi menerima itu sebagai ujian untuk membuat diri lebih berkembang, lebih bersyukur. Mengeluhlah pada yang Maha Kuasa. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan positive thinking itu dalam kehidupan kita? Yaitu dengan memunculkan sebuah kata-kata semangat. Lebih baik diucapkan oleh mulut dengan suara lantang dan tegas. Kata yang kita munculkan itu kemudian maka itu akan menambah sebuah energi yang luar biasa. Misalnya, seperti kata-kata kata-kata motivasi yang luar biasa. Saya pasti bisa, saya harus bisa, dan lain sebagainya. Ketika kata-kata positif tersebut diucapkan dan tertanam dalam diri, maka selanjutnya akan memunculkan sebuah semangat, sebuah keberanian untuk menghadapinya. Walaupun mungkin nanti akan gagal, tetapi saudara akan mencoba, teman-teman akan mencoba dengan maksimal. Itu lebih baik daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Dan sebenarnya ya, saya menyebut itu bukan kegagalan sih, tapi memang bukan bagian dari harga yang harus dibayar. Karena di dalam kegagalan itu tersimpan sebuah pembelajaran. Pembelajaran itulah yang dibayar. Jika teman-teman pernah menonton acara televisi yang judulnya Ninja Warrior atau Ninja Takeshi, kurang lebih seperti itulah. Sebelum peserta
berkompetisi, melewati tantangan-tantangan, di awal itu dia menyebutkan kata-kata, mengungkapkan kata-kata, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Kalimat-kalimat yang memotivasi dirinya. Nah, setelah kalimat itu muncul, maka dengan kalimat itu sehingga memunculkan sebuah rasa optimisme, keberanian untuk menghadapi tantangan tersebut. Memunculkan kepercayaan diri yang tinggi untuk melangkahkan kakinya menghadapi tantangan tersebut. Walaupun dia tahu benar bahwa tantangannya tidak mudah dan kemungkinan besar gagal, tapi dia tetap mencoba karena karena modal kepercayaan, karena modal keyakinan itu, dan itu merupakan bagian dari positive thinking. Dan orang seperti ini ada kemungkinan, ya, besar kemungkinan akan berhasil. Mungkin tidak sekarang, tetapi besok. Kan kegagalan ini menjadi sebuah pembelajaran. Itu sudah saya sebutkan tadi bahwa sebenarnya kegagalan itu adalah hal yang harus dibayar terhadap pembelajaran yang ada di baliknya. Dia mempunyai besar kemungkinan untuk berhasil mencapai kesuksesan dibandingkan dengan orang yang tidak mencoba sama sekali. Kalau tidak pernah mencoba sama sekali, sudah dipastikan akan gagal. Nah, kesimpulannya adalah dalam apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita tuju, apapun ukuran kesuksesan kita, langkah pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah berpikir positif atau positive thinking, atau bahasa agamanya husnuzon, berprasangka baik bahwa pada setiap sesuatu yang terjadi pada diri kita. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah untuk meningkatkan rasa optimisme, meningkatkan rasa syukur, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keberanian, untuk melangkah, untuk bangkit mencapai suksesan itu. Apapun tujuan Anda, semuanya kita harus berpikir positif. Misalkan tujuan kita ingin menjadi musisi yang terbaik, maka kita harus berpikir positif untuk mencapai itu. Kita belajar hari ini gagal, tetapi kita meyakini bahwa kita akan berubah menjadi lebih baik lagi. Itu kan berpikir positif. Itulah berpikir positif. Maka keesokan harinya kita pasti akan belajar dari kegagalan itu, karena ada harapan. Rasa optimis itu menimbulkan harapan. Ketika harapan muncul, maka membangkitkan sebuah semangat untuk kembali berusaha, untuk kembali bertarung. Nah, setelah mencapai itu, itulah langkah pertama, yaitu berpikir positif terhadap sesuatu yang terjadi pada kita. Kalau dalam bahasa agamanya, kita selalu mencari hikmah di balik sebuah perbuatan, sebuah kejadian yang terjadi pada kita. Kita mencari hikmahnya. Mencari hikmah itu bagian dari cara berpikir positif. Nah, untuk langkah kedua, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.
Salam sukses, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.